Global Studio Center. Belajar bahasa pemrograman Python. Mengapa Python? Python adalah bahasa pemrograman berorientasi objek atau berbasis data, tingkat tinggi, lebih mudah dipahami manusia. Pertama kali diluncurkan pada tahun 1992. Dibuat dengan cara yang relatif intuitif untuk ditulis dan dipahami. Dengan demikian, ini adalah bahasa pengkodean yang ideal bagi mereka yang menginginkan perkembangan pesat. Jika kita bertanya-tanya siapa yang menggunakan Python, ternyata banyak organisasi terbesar di dunia menerapkannya dalam beberapa bentuk. NASA, Google, Netflix, Spotify, dan banyak lagi semuanya menggunakan bahasa tersebut untuk membantu mendukung layanan mereka. Bahasa Python mudah digunakan. Bagi mereka yang baru mengenal pengkodean dan pemrograman, Python bisa menjadi langkah pertama yang sangat baik. Ini relatif mudah dipelajari, menjadikannya cara yang bagus untuk mulai membangun pengetahuan pemrograman. Sintaks yang simpel atau sederhana. Python relatif mudah dibaca dan dipahami, karena sintaksnya lebih mirip bahasa Inggris. Tata letaknya yang lugas, berarti kita dapat mengetahui apa yang dilakukan setiap baris kode. Komunitas yang terus berkembang. Python adalah bahasa open source. Siapapun dapat menggunakan Python untuk membuat kode. Terlebih lagi, ada komunitas yang mendukung dan mengembangkan ekosistem, menambahkan kontribusi dan library mereka sendiri. Serbaguna. Seperti yang akan kita jelajahi lebih detail, ada banyak kegunaan untuk Python. Baik kita tertarik dengan visualisasi data, kecerdasan buatan, atau pengembangan web, kita dapat menemukan kegunaan bahasa tersebut. Ada beberapa alasan mengapa kita harus belajar bahasa Python. Permintaan Python developer sangat tinggi dan diminati. Career path masih sangat terbuka. Kesempatan lapangan pekerjaan masih sangat banyak. Gaji per tahun bagi Python developer sekitar 65.000 pound sterling di UK. Sejarah bahasa Python. Akhir tahun 1980-an. Python dibuat sebagai penerus bahasa ABC. Tahun 1991. Pertama kali rilis dan dibuat oleh Guido van Rossum. Nama Python sendiri diambil dari program televisi favoritnya yang bernama Monty Python's Flying Circus. Tahun 2000, Python 2.0 dirilis dengan memperkenalkan fitur-fitur seperti pemahaman daftar dan sistem pengumpulan data dengan perhitungan referensi. Python juga digunakan untuk pemrograman web service, seperti web server, API, dan lain-lain. Tahun 2006, terdapat library di Python, yaitu NumPy,
yang sangat ideal untuk mengelola operasi matriks dan matematika. Di sini terjadi pergeseran fungsi atau penggunaan bahasa Python, yaitu sebagai bahasa komputasi atau perhitungan. Tahun 2008, Python 3.0 adalah revisi utama dan tidak sepenuhnya kompatibel dengan versi sebelumnya. Banyak kode di versi 2.0 yang tidak berjalan di versi 3.0. Dan adanya library baru, yaitu scikit-learn untuk machine learning dan Pandas untuk eksplorasi data. Tahun 2015, Google membuat TensorFlow untuk deep learning dengan library Keras. Tahun 2016, Facebook membuat PyTorch untuk deep learning-nya. Sekarang, Python menjadi bahasa pemrograman yang all-in-one, yaitu untuk aplikasi IoT, sensor-sensor, deteksi audio, gambar, video, back-end development, dan lain-lain. Kegunaan bahasa Python. Pengembangan website atau website development, yaitu sebagai back-end developer. Pengembangan IoT atau IoT development, yaitu embedded system, sensor-sensor. Penambangan data atau data mining, yaitu data scientist, data analyst, dan data engineer. Pengembangan machine learning atau machine learning development, yaitu algoritma dan pemodelan. Pengembangan game atau game development, fintech atau financial technology. Kemudian aplikasi sumber daya manusia atau human resource application. Berikut adalah beberapa software aplikasi Python editor. PyCharm adalah IDE, Integrated Development Environment, lintas platform yang digunakan untuk pemrograman Python. Ini adalah salah satu editor Python IDE terbaik yang dapat digunakan di Windows, macOS, dan Linux. Perangkat lunak ini berisi API yang dapat digunakan oleh pengembang untuk menulis plugin Python mereka sendiri, sehingga mereka dapat memperluas fungsionalitas dasar. Beberapa fitur PyCharm adalah sebagai berikut. Ini adalah editor kode Python cerdas yang mendukung CoffeeScript, JavaScript, CSS, dan TypeScript. Menyediakan pencarian cerdas untuk melompat ke file, simbol, atau kelas apapun. Navigasi kode cerdas. Editor Python ini menawarkan refactoring kode yang cepat dan aman. Ini memungkinkan kita untuk mengakses PostgreSQL, Oracle, MySQL, SQL Server, dan banyak database lainnya dari IDE. Kite adalah IDE, Integrated Development Environment untuk Python, yang secara otomatis menyelesaikan beberapa kode baris. Editor ini mendukung lebih dari 16 bahasa. Ini membantu kita
dalam membuat kode lebih cepat tanpa kerumitan. Beberapa fitur Kite adalah sebagai berikut. Ini menawarkan dokumentasi Python. Editor ini menyediakan tanda tangan fungsi saat kita mengetik. Kita akan mendapatkan tooltip pada mouse hover. Memberikan dukungan dalam email. Menggunakan model pembelajaran mesin untuk bahasa Python. Spyder adalah lingkungan pengembangan terintegrasi ilmiah yang ditulis dengan Python. Perangkat lunak ini dirancang untuk dapat berintegrasi dengan Matplotlib, SciPy, NumPy, Pandas, Cython, IPython, SymPy, dan perangkat lunak sumber terbuka lainnya atau open source. Spyder tersedia melalui distribusi Anaconda, sistem distribusi sumber terbuka atau open source, di Windows, macOS, dan Linux. Beberapa fitur di antaranya adalah salah satu IDE Python terbaik untuk Windows, yang memungkinkan kita menjalankan kode Python berdasarkan sel, baris, atau file. Plot histogram atau deret waktu. Buat perubahan pada kerangka tanggal atau larik atau array NumPy. Ini menawarkan penyelesaian kode otomatis dan pemisahan horizontal atau vertikal. Menemukan dan menghilangkan kemacetan atau error. Cara interaktif untuk melacak setiap langkah eksekusi kode Python. IDLE, Integrated Development and Learning Environment, adalah editor default yang disertakan dengan Python. Ini adalah salah satu perangkat lunak IDE Python terbaik, yang membantu pemula untuk belajar Python dengan mudah. Paket perangkat lunak IDLE adalah opsional untuk banyak distribusi Linux. Alat atau tools ini dapat digunakan di Windows, macOS, dan Unix. Beberapa fitur di antaranya mencari banyak file, memiliki penerjemah interaktif dengan pewarnaan input, output, dan pesan kesalahan, mendukung indentasi cerdas, batalkan, kiat panggilan, dan perlengkapan otomatis. Memungkinkan kita untuk mencari dan mengganti di dalam jendela manapun. Sublime Text 3 adalah editor kode yang mendukung banyak bahasa termasuk Python. Ini adalah salah satu editor Python terbaik yang memiliki dukungan bawaan dasar untuk Python. Kustomisasi Sublime Text 3 tersedia untuk menciptakan lingkungan pemrograman Python yang lengkap. Editor mendukung sistem operasi OS X, Windows, Linux. Beberapa fitur diantaranya memungkinkan kita untuk menyorot sintaks, memiliki implementasi palet perintah yang menerima input teks dari pengguna, tangani BOM UTF-8 dalam file .gitignore terkait enskripsi 8 bit. Tampilan lencana untuk folder dan file untuk menunjukkan status Git. Perubahan pada file diwakili oleh penanda tertentu. Visual Studio Code atau VS Code adalah open source environment yang dikembangkan oleh Microsoft. Ini adalah salah satu IDE Python terbaik untuk Windows yang dapat digunakan untuk pengembangan Python. Visual Studio Code didasarkan pada Electron
yang merupakan kerangka kerja untuk menyebarkan aplikasi Node.js untuk komputer yang berjalan di mesin browser Blink. Beberapa fitur diantaranya, editor menyediakan penyelesaian kode cerdas berdasarkan definisi fungsi, modul yang diimpor, serta tipe variabel. Kita dapat bekerja dengan Git serta penyedia SCM lainnya, memungkinkan kita untuk mendebug kode dari editor, menyediakan ekstensi untuk menambahkan bahasa baru, debugger, tema untuk mendapatkan keuntungan dari layanan tambahan. Atom adalah alat editor kode yang berguna yang disukai oleh pemrograman karena interface atau antarmukanya yang sederhana dibandingkan dengan editor lainnya. Pengguna Atom dapat mengirimkan paket dan mereka untuk berangkat lunak. Beberapa fitur diantaranya, manajer paket terintegrasi untuk dukungan plugin, fitur perlengkapan otomatis pintar. Ini adalah salah satu editor Python terbaik yang mendukung command palette. Bisa dibuka untuk beberapa panel. Mengizinkan pengeditan lintas platform. PyDev adalah editor Python pihak ketiga untuk Eclipse. Ini adalah salah satu IDE terbaik untuk Python yang dapat digunakan tidak hanya dalam pengembangan Python tetapi juga IronPython dan Jython. Beberapa fitur diantaranya, ia memiliki pintasan konsol interaktif, memungkinkan kita membuat proyek Python Google Apps Engine atau GAI, yaitu Machine Learning, menemukan dan pergi ke definisi. Impor kode secara otomatis untuk menyelesaikannya. Kita dapat mengkonfigurasi integrasi Django. Tony adalah IDE untuk belajar dan mengajar pemrograman dirancang khusus dengan lingkungan scripting Pythonista pemula. Ini dikembangkan di The University of Tartu, yang dapat kita unduh secara gratis di repositori Bitbucket untuk Windows, Linux, dan Mac. Beberapa fitur diantaranya memungkinkan developer untuk melihat bagaimana kode dan perintah shell mereka mempengaruhi variabel Python. Memiliki debugger sederhana. Merupakan salah satu IDE terbaik untuk Python, yang menyediakan dukungan untuk mengevaluasi ekspresi. Panggilan fungsi Python membuka jendela baru dengan tabel variabel lokal terpisah serta penunjuk kode. Secara otomatis menemukan kesalahan sintaks. Wing Python IDE. Wing adalah lingkungan Python ringan yang dirancang untuk memberi kita pengalaman pengembangan yang produktif. Beberapa fitur diantaranya, umpan balik langsung dengan menulis kode Python kita. Membantu kita untuk menghapus kesalahan umum dan menulis kode Python yang lebih baik. Kita dapat memeriksa data debug dan mencoba perbaikan bug secara interaktif tanpa memulai ulang aplikasi. Wing mendukung pengembangan yang digerakkan oleh pengujian dengan berbagai kerangka kerja seperti pengujian Unitest, PyTest, Nose, Doctest, dan Django. Aktif Python. Tingkatkan ilmu data pengembangan perangkat lunak dengan distribusi Python yang aman dan didukung. Aktif Python adalah perangkat lunak yang terdiri dari implementasi Python, CPython, dan satu set berbagai ekstensi untuk memfasilitasi instalasi.
Beberapa fitur di antaranya adalah salah satu ID terbaik untuk Python yang memungkinkan kita untuk terhubung ke data besar dan database kita termasuk Redis, MySQL, Hadoop, dan Mongo Database. Membantu kita dalam mengelola data menggunakan SciPy, Pandas, NumPy, dan Matplotlib. Mendukung model pembelajaran mesin atau machine learning seperti TensorFlow, Keras, dan Theano. Kompatibel dengan Python open source, sehingga kita dapat menghindari penguncian vendor. Menggunakan patch OpenSSL untuk keamanan. Jupyter sangat cocok untuk belajar. Tools ini sangat cocok untuk belajar pemrograman secara offline. Jupyter adalah alat untuk orang-orang yang baru saja mulai dengan ilmu data. Sangat mudah digunakan. IDE ilmu data interaktif di banyak bahasa pemrograman yang tidak hanya berfungsi sebagai editor, tetapi juga sebagai alat atau presentasi pendidikan. Beberapa fitur di antaranya, ini adalah salah satu IDE Python terbaik yang mendukung simulasi numerik, visualisasi data, pembelajaran mesin pembersihan data, dan pemodelan statistik. Gabungan kode, teks, dan gambar. Dukungan untuk banyak bahasa pemrograman. Library ilmu data yang terintegrasi. Misalnya, Matplotlib, NumPy, Pandas. Google Colab sangat cocok untuk belajar. Tools ini biasanya digunakan pada saat belajar pemrograman secara online. Google Colab atau Google Collaboratory adalah sebuah executable dokumen yang dapat digunakan untuk menyimpan, menulis, serta membagikan program yang telah ditulis melalui Google Drive. Software ini pada dasarnya serupa dengan Jupyter Notebook, gratis berbentuk cloud, yang dijalankan menggunakan browser, seperti Mozilla Firefox dan Google Chrome. Ia memungkinkan penggunanya untuk menjalankan kode Python tanpa perlu melakukan proses instalasi dan setup lainnya. Justru semua keperluan setting dan adjustment akan diserahkan ke cloud. Keuntungan terbesar dari Google Collaboratory adalah bahwa ia memiliki kumpulan built-in library machine learning paling populer yang dapat dimuat dengan mudah dalam notebook yang kita buat. Apa benefit dari penggunaan Google Colab? Built-in library machine learning yang lengkap. Berbasis cloud, sehingga tidak memakan space dalam memori komputer. Data dalam Google Collaboratory dapat diakses dan diedit dengan mudah. Mempermudah proses kolaborasi antar tim. Memiliki fitur GPU, Graphics Processing Unit, dan TPU, Turbo Progress Unit, yang dapat dimanfaatkan secara gratis. Berikut adalah perbandingan dari sebuah coding sederhana antara bahasa Python dan bahasa C++ untuk menampilkan Hello World